Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai asal-usul sistem operasi Linux dan sistematis yang berperan di dalamnya. Uh, Oke, yang pertama saya akan memperlihatkan nama-nama kelompok saya. Baik, mengapa sih kita harus mempelajari Linux? Alasannya yaitu bahwa uh, Linux itu open source. Jadi untuk kode sumbernya terbuka dan bisa dipelajari oleh siapa saja. Jadi ini sangat cocok untuk kita yang ingin mendalami cara kerja sistem operasi. Jadi membuat program atau bahkan ikut mengembangkan sistemnya. Jadi Linux juga dikenal sangat aman. Jadi alasan kita menggunakannya karena sistem keamanannya kuat dan komunitasnya aktif memperbarui sistem. Linux itu jarang terkena virus atau malware. Maka daripada itu banyak perusahaan besar dan server dunia itu menggunakan Linux sebagai sistem operasinya. Lalu, Linux itu juga banyak digunakan di dunia pemrograman dan teknologi, terutama untuk pengembangan website, software, hingga kecerdasan buatan. Bahkan sistem operasi Android yang ada di hampir semua smartphone saat ini dibangun di atas kernel Linux. Jadi, dengan belajar Linux, kita juga jadi lebih familiar dengan command line interface atau CLI yang sangat dibutuhkan dalam dunia IT dan developing operation system. Itu ke sejarah Linux. Jadi, kita harus tahu asal-usul Linux. Linux itu sebenarnya terinspirasi dari sistem operasi Unix yang dikembangkan pada tahun 1970 oleh Bell Labs. Unix pada waktu itu dikenal sebagai sistem operasi yang sangat mendukung. Banyak pengguna menggunakannya di lingkungan akademis maupun perusahaan yang besar. Tapi meskipun kuat, Unix punya beberapa kekurangan. Yang pertama, Unix itu berbayar dan tidak semua orang bisa mengaksesnya dengan mudah. Lalu sifatnya itu proprietary, artinya tidak bisa melihat atau mengubah kode sumbernya. Jadi kalau ada yang ingin mempelajari memodifikasi sistemnya itu tidak diperbolehkan. Lalu Unix itu dianggap kurang fleksibel. Kenapa? Terutama bagi kalangan pelajar atau pengembang yang ingin bereksperimen. Nah, dari sini tuh muncul gagasan untuk membuat sistem operasi baru yang terbuka dan bisa diakses oleh siapa saja. Inilah yang kemudian dilakukan oleh Linus Torvalds yang menciptakan Linux sebagai alternatif dan dari Unix yang lebih gratis, fleksibel, dan open source. Lalu tokoh pentingnya itu seperti Linus Torvalds tadi, yang itu mahasiswa Finlandia yang mengembangkan Linux di pada tahun 1991 itu Linux pertama kali diliris. Jadi tokoh utama di balik lahirnya Linux itu sendiri yang tadi Linus Torvalds, seorang mahasiswi dari Finlandia pada tahun 1991 saat masih kuliah di Universitas Helsinki. Jadi Linux merasa tidak puas karena uh, tidak bisa mengakses sistem operasi Unix, jadi secara bebas untuk keperluan belajar dan eksperimen. Karena itu ia mulai membuat kernel sistem operasi sendiri, yang nantinya menjadi inti dari Linux ya teman-teman. Jadi pada akhir tahun 1991 Linux ini pertama kali dirilis secara publik. Versi awalnya sangat sederhana, tapi cukup untuk menarik perhatian banyak programmer. Sejak saat itu Linux terus berkembang dan dukungan komunitas global dan menjadi salah satu sistem open source yang paling sukses di dunia. Jadi perkembangannya itu Linux dari 0.01 itu hingga sekarang itu banyak distribusinya guys. Bisa dilihat di presentasi. Linux itu yang pertama itu versi Linuxnya yang dirilis oleh Linus Torvalds itu diberi nama Linux 0.01. Versi ini sangat sederhana dan hanya bisa dijalankan oleh pengguna yang paham teknis. Tapi dari sinilah awal mula sistem operasi Linux berkembang. Seiring waktu banyak programmer dari seluruh dunia itu ikut berkontribusi. Mereka itu mengembangkan berbagai versi Linux yang lebih lengkap dan ramah pengguna. Versi-versi ini dikenal dengan distribusi Linux atau sering disebut distro. Beberapa distro yang terkenal saat ini adalah Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS atau Central Operation System, Arch Linux, dan masih banyak. Lalu yang membuat Linux ini bisa tumbuh sampai saat ini adalah karena Linux dirilis oleh lisensi GNU dan GPL atau General Public License lisensi. Artinya Linux ini bersifat open source. Lalu semua orang itu bisa bebas untuk menggunakannya, pelajari, modifikasi, dan menyebarkan ulang sistem tanpa harus membayar. Ini yang membedakan Linux dari sistem operasi komersial seperti Windows dan Mac OS atau Apple. Jadi berkat model ini, open source-nya dikolaborasi komunitas global, Linux ini menjadi sistem operasi andalan di berbagai bidang, mulai dari server, pengembangan software, jaringan, hingga ponsel pintar. Lalu di komunitasnya itu ada Richard Stallman di Project Gnu ya. Selain Linux itu Torvalds ada salah satu tokoh penting lainnya dalam sejarah Linux yaitu Richard Stallman. Ia adalah pendiri gerakan Free Software Foundation dan pencetus proyek GNU yang dimulai sejak tahun 1983. Jadi tujuannya itu untuk proyek GNU untuk menciptakan sistem operasi yang bebas dan digunakan dan bisa dimodifikasi oleh siapa saja. Jadi dalam proyek ini tim GNU berhasil membuat berbagai komponen penting sistem operasi seperti compiler, editor teks, pustaka atau library dan banyak alat bantu lainnya. Lalu proyek Gnu ini belum memiliki kernel yang stabil. Ketika Linux Torvalds merilis kernel Linux ini, jadi pada tahun 1991 banyak yang menggabungkan kernel Linux ini dengan perangkat lunak dari proyek GNU. Lalu gabungan antara kernel Linux ini dan tools dari GNU ini kemudian dikenal dengan GNU atau Linux, meskipun banyak orang yang menyebutnya cukup dengan Linux. Secara teknis nama lengkapnya adalah GNU Linux karena keduanya berperan penting dalam membentuk sistem operasi yang kita gunakan saat ini. Jadi
Jadi bisa kita katakan tanpa kontribusi dari Richard Stallman tadi dan proyek GNU, Linux tidak akan sekomplit dan sehebat sekarang. Lalu kita masuk ke sistem operasi Linux. Yang itu kita harus tahu ciri-ciri dari Linux. Linux itu memiliki beberapa ciri khas yang membuatnya berbeda dari unggul dibanding sistem operasi lainnya. Yang pertama, Linux bersifat open source dan gratis. Artinya siapapun bisa mengunduh, menggunakan, bahkan memodifikasi Linux tanpa harus membayar lisensi. Ini sangat membantu terutama bagi pelajar, mahasiswa maupun pengembang yang ingin belajar dan bereksperimen. Lalu Linux ini mendukung multi-user dan multitasking. Maksudnya dalam satu sistem Linux beberapa pengguna itu bisa login dan bekerja secara bersamaan tanpa mengganggu satu sama lain. Selain itu, Linux juga mampu menjalankan banyak proses atau aplikasi secara bersamaan dengan efisien. Lalu, poin selanjutnya, Linux itu dikenal stabil, aman, sebab sistem ini jarang mengalami crash atau hang, bahkan jika dijalankan dalam jangka waktu yang lama. Dari segi keamanan, Linux lebih tahan terhadap virus dan malware, karena sistem keamanannya dirancang dengan struktur yang ketat. Dan yang terakhir itu, Linux memiliki komunitas yang luas dan aktif di seluruh dunia. Jadi kalau kita mengalami masalah atau butuh bantuan, banyak forum yang dan komunitas yang siap membantu, seperti di Stack Overflow, Reddit, atau komunitas distro tertentu seperti Ubuntu. Untuk ciri-ciri inilah yang membuat Linux sangat ideal untuk digunakan, terutama dalam dunia server, pemrograman, dan pengembangan sistem. Untuk struktur Linux itu sendiri itu ada kernel, inti sistem, shell antarmuka pengguna, seperti CLI dan GUI, lalu ada file sistemnya tuh, struktur directory Linux, lalu ada library dan utilities. Lalu ada distribusi distro Linux. Jadi Linux ini memiliki banyak sekali distribusi atau biasa disebut dengan distro. Distro versi Linux ini digunakan lengkap dengan aplikasi dan konfigurasi tertentu sesuai tujuan penggunanya. Jadi beberapa distro yang populer antara lain seperti Debian, dikenal dengan stabil dan banyak dijadikan dasar distro lain. Lalu ada Ubuntu, turun dari Debian, sangat populer di kalangan pemula karena tampilannya ramah dan mudah digunakan. Lalu ada Fedora, dikembangkan oleh komunitas Red Hat, fokus pada teknologi terbaru. Lalu ada Arch Linux, ini cocok untuk pengguna tingkat lanjut yang ingin sistem yang ringan dapat dikustomisasi sepenuhnya. Lalu ada setiap distro ini memiliki tujuan penggunaannya masing-masing. Jadi untuk pemula itu, distro seperti Ubuntu dan Linux itu sangat direkomendasikan karena antarmukanya mudah dan proses instalasinya tidak rumit. Untuk penggunaan desktop sehari-hari, distro itu seperti Ubuntu, Fedora, dan Zorin OS bisa jadi pilihan. Lalu kita masuk ke perintah dasar dari Linux. Yang pertama itu ada salah satu keunikan Linux adalah banyak aktivitas yang dilakukan lewat terminal atau command line interface. Meskipun kelihatannya rumit, tapi ayo kita bahas. Jadi untuk perintah dasar Linux penting itu yang harus diketahui seperti is untuk melihat isi folder atau directory, atau lalu ada cd untuk berpindah directory, lalu ada mkdir untuk membuat folder baru, lalu ada rm untuk menghapus file atau folder, lalu ada sudo untuk menjalankan perintah sebagai administrator, lalu yang terakhir ada upget untuk menginstal dan menghapus atau memperbarui aplikasi pada distro yang berbasis Debian atau Ubuntu. Jadi kelebihan dan kekurangan Linux itu yang pertama, gratis dan legal, aman dari virus, dan cocok untuk pengembangan sistem dan server. Tetapi ada kekurangannya, tidak semua software itu populer, compatible, misalnya Microsoft Office dan Adobe. Jadi butuh adaptasi. Ya. Lalu penerapannya di Linux itu seperti di server-server besar Google, Facebook, ada di sistem Android juga yang berbasis kernel Linux, dan banyak dipakai untuk programming dan cyber security. Oke, saya lanjutkan materi selanjutnya kepada rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Nila Putri Amran dengan NIM E1E12444 dan saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar perancangan sistem operasi Linux. Nah, prinsip dasar perancangan sistem operasi Linux berasal pada filosofi desain Unix yang sederhana, efisien, dan terbuka. Salah satu prinsip utama adalah modularitas, yaitu membagi sistem menjadi bagian-bagian kecil yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dan dapat dikembangkan atau diperbarui secara independen tanpa harus memengaruhi seluruh sistem. Meskipun kernel Linux bersifat monolitik, ia sangat modular karena mendukung pemuatan dan pelepasan modul kernel secara dinamis. Ini membuat Linux fleksibel dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan perangkat yang keras dan yang beragam tanpa harus mengubah inti sistem. Nah, prinsip kedua adalah kesederhanaan dan efisiensi. Linux dirancang agar setiap komponennya melakukan satu tugas dengan sangat baik dan sesederhana mungkin. Hal ini tidak hanya membuat sistem lebih cepat dan ringan, tetapi juga memudahkan pengembangan dan perawatan. Contohnya adalah penggunaan berbagai command line tool yang kecil dan fokus pada satu fungsi seperti grep untuk pencarian teks, set untuk penggunaan teks, dan awk untuk pemrosesan pola. Masing-masing alat ini sederhana, tetapi jika dikombinasikan dapat menyelesaikan tugas-tugas kompleks. Selanjutnya adalah prinsip reuse atau penggunaan kembali kode yang sudah ada. Linux mengadopsi pendekatan ini dengan memanfaatkan berbagai pustaka dan fungsi yang telah tersedia, baik dari proyek-proyek open source lainnya maupun dari sistem sebelumnya.
Pendekatan ini mengurangi duplikasi usaha, mempercepat proses pengembangan, dan meningkatkan stabilitas karena kode yang digunakan telah teruji. Selain itu, kode Linux juga disusun agar dapat digunakan kembali oleh pengembang lain, baik dalam bentuk pustaka maupun dalam kode kernel itu sendiri. Prinsip keempat adalah portabilitas, yaitu kemampuan sistem untuk berjalan di berbagai jenis perangkat keras tanpa perubahan besar. Linux ditulis hampir seluruhnya menggunakan bahasa program C dengan hanya sebagian kecil dalam assembly untuk kemampuan spesifik perangkat ini. Ini memungkinkan sistem untuk diporting ke arsitektur berbeda mulai dari komputer, desktop, server, embedded, sistem seperti router dan perangkat IoT. Portabilitas ini menjadikan Linux sangat populer di berbagai platform, dari perangkat kecil hingga superkomputer. Yang tak kalah penting adalah prinsip keterbukaan atau open source. Sejak awal, Linux dikembangkan dengan lisensi GNU atau General Public License yang mengizinkan siapa saja untuk melihat, menggunakan, memodifikasi, dan mendistribusikan kode sumbernya. Prinsip keterbukaan ini mendorong kolaborasi global sangat besar, di mana ribuan pengembang dari seluruh dunia dapat berkontribusi untuk memperbaiki, menambah fitur, dan mengamankan sistem. Hal ini juga menciptakan ekosistem pembelajaran luas, di mana pelajar dan profesional dapat memahami sistem operasi hingga ke tingkat terdalam, sesuatu yang sulit dilakukan pada sistem operasi berpemilik. Nah, secara keseluruhan, prinsip-prinsip ini menjadikan Linux sebagai sistem operasi yang kuat, fleksibel, dan berdaya saing tinggi. Modularitas membuatnya mudah dikustomisasi, kesederhanaan dan efisiensi memberikan performa optimal, terus mempercepat pengembangan, portabilitas memperluas jangkauannya, dan keterbukaan menciptakan komunitas global yang terus mendorong Linux untuk berkembang. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi fondasi utama kesuksesan Linux sebagai sistem operasi yang digunakan secara luas. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu kernel Linux. Kernel Linux adalah inti dari sistem operasi yang bertugas sebagai penghubung antara perangkat keras seperti CPU, RAM, input-output device dengan perangkat lunak atau aplikasi yang dijalankan. Kernel Linux adalah open source, artinya siapapun bisa memodifikasi dan membangunnya. Kernel pertama kali dibuat oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 dan hingga sekarang menjadi bagian utama dari sistem GNU atau Linux yang digunakan di seluruh dunia. Fungsi utama kernel Linux yang pertama yaitu manajemen proses, di mana kernel menentukan proses mana yang dieksekusi oleh CPU dan mengatur statusnya. Yang kedua, manajemen memori. Kernel mengalokasikan dan membebaskan RAM serta mengelola virtual memory. Kemudian yang ketiga ada manajemen perangkat. Melalui driver, kernel mengontrol perangkat keras seperti keyboard, printer, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, manajemen file system, di mana kernel menangani berbagai jenis sistem berkas. Kemudian yang terakhir yaitu ada manajemen jaringan. Kernel mengelola koneksi jaringan, routing, dan firewall. Selanjutnya ada jenis-jenis kernel. Kernel dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu monolithic kernel, di mana seluruh fungsi sistem operasi seperti device driver, file system, memory management itu dijalankan dalam satu ruangan kernel. Kemudian yang kedua ada microkernel, di mana fungsi dasar dijalankan di ruang kernel seperti komunikasi antar proses dan manajemen memori. Sisanya berjalan di user space. Kemudian yang ketiga ada hybrid kernel, yaitu gabungan antara monolitik dan mikrokernel. Struktur mirip mikrokernel tapi tetap menjalankan beberapa layanan sistem di ruang kernel untuk efisiensi. Yang keempat ada exokernel, di mana kernel ini hanya menyediakan mekanisme, bukan kebijakan. Kontrol ini diserahkan sepenuhnya ke aplikasi. Kemudian selanjutnya ada struktur kernel Linux. Struktur kernel Linux terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada proses scheduler, yaitu bertugas menjalankan proses menggunakan algoritma seperti CFC.
Yang kedua ada memory manager, yaitu mengelola RAM dan swap. Selanjutnya ada virtual file system, yaitu memberikan antarmuka umum untuk berbagai sistem file. Selanjutnya ada networking stack, yaitu untuk menangani protokol jaringan seperti TCP atau IP dan lainnya. Selanjutnya ada device driver, yaitu komunikasi langsung dengan perangkat keras. Dan yang terakhir ada system call interface, yaitu titik masuk aplikasi ke kernel. Selanjutnya ada modul kernel Linux. Modul kernel atau loadable kernel module atau disingkat dengan LKM adalah bagian kernel yang bisa dimuat atau dilepas secara runtime. Artinya kita bisa menambahkan driver atau fitur ke kernel tanpa perlu restart. Contoh perintah penting dari modul kernel yaitu yang pertama ada lsmod, yaitu untuk melihat modul aktif. Kemudian ada mode probe untuk memuat modul. Kemudian ada rmmod, yaitu untuk menghapus modul. Kemudian ada insmod, yaitu untuk menyisipkan modul. Selanjutnya yaitu ada booting dan peran kernel. Saat komputer menyala, BIOS atau UEFI akan menjalankan bootloader seperti grup. Lalu bootloader memuat kernel Linux dan initrams ke memori. Selanjutnya kernel menginisialisasi perangkat keras. Lalu kernel menjalankan proses pertama yaitu init atau systemet. Nah, inilah mengapa kernel sangat penting dalam proses booting. Kemudian ada kernel space dan user space. Ada dua area utama dalam sistem Linux. Yang pertama kernel space atau tempat kernel menjalankan kode sistem, driver dan lain-lain. Kemudian ada user space, yaitu tempat aplikasi pengguna berjalan. Komunikasi antara keduanya dilakukan melalui sistem call seperti read, write, dan exit, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada tools terkait kernel. Yang pertama ada DMSG, yaitu fungsinya untuk melihat log kernel saat booting. Kemudian yang kedua ada uname-r, yaitu perintah ini digunakan untuk menampilkan versi kernel Linux yang sedang aktif. Yang ketiga ada top dan edge top, digunakan untuk melihat proses yang sedang berjalan di sistem. Yang keempat ada stretch, yaitu fungsinya untuk melacak sistem call. Yang terakhir ada syscontrol, yaitu digunakan untuk mengatur parameter kernel secara langsung saat sistem berjalan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada kelebihan kernel Linux. Mengapa kernel Linux begitu banyak digunakan? Yang pertama itu karena kernel Linux itu open source atau bebas digunakan dan dimodifikasi. Selanjutnya itu kernel Linux ini dia portable atau dapat berjalan di berbagai perangkat dari komputer hingga ponsel. Selanjutnya kernel Linux ini stabil dan aman, jadi bisa digunakan di server, superkomputer, dan perangkat tertanam. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Hai semuanya, saya Putri Fadila Zuhaira dengan NIM S1S124076 sebagai pemateri kelima akan melanjutkan materi tentang manajemen memori. Jadi, topik ini tuh penting banget karena kalau tanpa pengelolaan memori yang baik, komputer itu bisa saja menjadi hang, lalu tidak responsif, bahkan bisa menjadi lemot. Jadi langsung aja kita masuk ke pengertian dari manajemen memori. Jadi apa sih itu manajemen memori? Nah, jadi secara singkat, dia ini tuh adalah proses bagaimana sistem operasi itu mengatur penggunaan RAM-nya, yaitu memori utama di komputer yang dipakai untuk menjalankan program. Jadi saat kita buka aplikasi, nonton video, atau sekedar ngetik di Word, semuanya itu butuh ruang di RAM. Nah, sistem operasi ini yang bertugas membagi dan mengatur ruang ini, supaya program itu bisa berjalan tanpa saling mengganggu. Nah, tujuan dari manajemen memori ini, tujuannya itu agar setiap prosesnya itu mendapatkan alokasi memori yang cukup,
efisien, dan tidak saling tumpang tindih. Kalau misalnya sistem operasi tanpa manajemen memori, sistemnya itu bakal bisa melambat, lalu error, bahkan bisa mengalami crash. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian fungsi dari manajemen memori. Nah, jadi manajemen memori ini tuh punya tiga tugas, yaitu yang pertama, tiga fungsi, yaitu yang pertama ada alokasi memori. Jadi dia ini tuh artinya sistem operasi itu memberikan bagian RAM ke program yang sedang aktif. Misalnya saat kita buka browser, sistem ini akan kasih ruang di RAM agar browser ini bisa tetap berjalan. Selanjutnya ada pelacakan. Jadi sistem itu harus tahu bagian mana dari RAM itu yang sedang dipakai oleh siapa dan berapa besar. Ini tuh seperti menjaga catatan agar tidak ada dua program yang memakai ruangan yang sama. Lalu selanjutnya ada dealokasi. Jadi dealokasi ini kalau misalnya programnya itu sudah selesai digunakan, sistem itu harus segera melepaskan kembali ke memori tersebut agar bisa dipakai oleh program yang lainnya. Jadi kalau misalnya tanpa dealokasi, RAM itu akan cepat penuh dan komputer akan menjadi lambat. Selanjutnya kita masuk ke metode manajemen memori. Nah, jadi gimana sih cara mengatur sistem itu mengatur memori? Nah, jadi ada dua metode umum yang digunakan. Yang pertama itu ada paging. Nah, di paging ini RAM ini dibagi menjadi kotak-kotak kecil yang berukuran sama, namanya page. Lalu setiap program itu juga dibagi lagi menjadi potongan-potongan kecil yang yang masuk ke dalam page. Jadi kelebihan dari paging ini dia tuh lebih mudah diatur dan bisa menghindari pemborosan ruang karena semua ukurannya itu seragam. Lalu ada segmentation. Jadi segmentation kalau metode ini tuh dia itu RAM-nya dibagi berdasarkan bagian logis dari program, seperti bagian kode, data, dan juga stack. Jadi pemisahannya itu lebih sesuai dengan struktur program itu sendiri. Nah, segmentation ini dia itu lebih fleksibel, tapi bisa jadi sedikit lebih rumit dalam pengaturannya. Selanjutnya kita masuk ke posisi manajemen memori. Jadi untuk membantu memvisualisasikan, kita coba lihat gambar yang telah saya tampilkan di slide ini. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana manajemen memori itu adalah bagian inti dari sistem operasi, sejajar dengan komponen lainnya seperti file management, proses management, network management, dan juga power management. Nah, di bagian paling bawah kita bisa Nah, di bagian paling bawah ini kita bisa lihat bahwa ini itu adalah bagian fisik dari komputer seperti CPU, RAM, hard disk, dan perangkat lainnya. Tapi manusia alias kita sebagai pengguna tidak bisa berinteraksi langsung dengan hardware. Kita tuh butuh sistem operasi sebagai perantaranya. Selanjutnya, di atas hardware itu tuh kita bisa lihat ada sistem operasi. Nah, di dalam sistem operasi ini ada banyak bagian yang ditunjukkan dalam kotak-kotak seperti yang tadi saya bilang, ada file management yang mengatur file dan folder, lalu ada memory management yang mengatur proses atau jalannya aplikasi, lalu ada network management yang mengatur koneksi internet, power management yang mengatur konsumsi daya, dan juga proses manajemen. Dan yang kita fokuskan adalah memory management alias pengaturan penggunaan RAM. Nah, selanjutnya kita coba fokus ke memory management ini. Nah, jadi memory management ini adalah bagian dari operating system yang langsung mengatur siapa saja yang pakai RAM, berapa banyak yang dipakai, kapan harus diberi, dan kapan dilepas kembali. Komponen ini tuh berada di tengah-tengah antara hardware dan aplikasi pengguna. Artinya, setiap kali ada program yang aktif, sistem operasi itu akan lewat memory management dulu untuk memberi ruang di RAM. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini ada sistem calls dan juga user interface. Di atas sistem operasi ini ada lapisan call, yaitu perintah-perintah dari aplikasi agar bisa berinteraksi dengan operating system. Contohnya saat kita buka Microsoft Word, Word itu akan mengirim sistem call ke operating system untuk meminta akses ke RAM. Nah, lalu operating system ini juga akan meneruskan ke bagian memory management untuk alokasi ruang. Lalu ada juga user interface, yaitu tampilan yang kita lihat di layar seperti jendela, menu, tombol. Nah, itu tuh agar kita bisa berinteraksi dengan komputer agar lebih mudah. Selanjutnya, kita lihat user programs.
atau aplikasi pengguna. Nah, jadi di paling atas ini adalah program-program yang kita jalankan seperti browser, game, Zoom, atau editor teks, dan lain-lainnya. Nah, semua ini tuh butuh memori untuk berjalan dan semuanya bergantung pada sistem operasi, terutama bagian manajemen memori untuk bisa berjalan dengan stabil. Nah, kesimpulan dari penjelasan saya tadi, jadi gambar ini tuh menunjukkan bahwa memori manajemen ini bukan bagian terpisah, tapi salah satu inti dari sistem operasi itu sendiri. Tugasnya sangat penting karena menghubungkan antara program yang kita jalankan di layar dengan RAM yang ada di dalam perangkat keras. Tanpa bagian ini, komputer ini tidak akan bisa membagi RAM secara adil dan efisien, dan akhirnya bisa menyebabkan sistem yang tidak stabil. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya akan berikan materi selanjutnya ke rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf dengan NIM S1E1240044. Di sini, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Lebih lanjutnya, saya akan membahas materi sistem berkas Linux. Nah, ini adalah salah satu hierarki dari Linux, sistem struktur direktori dari Linux. Ada bin, etc, home, opt, tmp, user dan file yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Ada slash atau disebut directory atau titik awal dari seluruh struktur file di Linux. Semua file dan folder berada di bawah directory ini, termasuk file sistem, pengguna, dan aplikasi. Lalu ada /bin, berisi program-program biner penting yang dibutuhkan saat sistem booting dan digunakan oleh semua pengguna, seperti ls, cp, dan env. Lalu kita punya etc, itu menyimpan file konfigurasi sistem dan aplikasi. Contohnya adalah file konfigurasi jaringan, pengguna, dan servis seperti SSH, cron, atau fstab. Lalu kita pindah kepada opt, digunakan untuk menginstal aplikasi tambahan yang tidak berasal dari repositori sistem. Biasanya digunakan oleh software pihak ketiga. Salah satu contohnya adalah snapsd flatpak yang ini dipakai untuk menginstal sebuah aplikasi. Lalu tmp adalah direktori sementara untuk menyimpan file yang bersifat temporer, atau sistem akan menghapus isi folder ini secara berkala. File di sini biasanya dihapus otomatis saat sistem reboot. Lalu ada USL, menyimpan file dan aplikasi yang tidak penting untuk proses booting, seperti library, dokumentasi, dan program tambahan. Ini adalah salah satu direktori terbesar. Namun, file di sini tidak digunakan saat proses booting awal. Lalu kita pindah kepada file, digunakan untuk menyimpan data yang berubah secara dinamis seperti log system, file antrian cetak, dan file email. Misalnya log aktivitas sistem yang berada di file lalu /log. Nah, mungkin cukup itu saja ya dari saya. Mungkin penjelasannya ya mungkin bakal dilanjutkan oleh teman-teman saya selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saul Ahmad Rabiul dengan NIM S1E1240054. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang networking Linux. Yang pertama ada dasar networking Linux. Jadi Linux ini adalah sistem operasi yang sangat kuat dalam hal networking. Banyak server internet dunia berjalan di Linux dikarenakan kestabilan dan fleksibilitasnya. Konsep dasar networking Linux yang pertama ada IP address,
atau alamat identifikasi dari sebuah perangkat dalam jaringan. Yang kedua ada subnet mask yang digunakan untuk membagi jaringan menjadi subnet. Yang ketiga ada gateway atau titik akses keluar dari jaringan lokal menuju jaringan lain, biasanya pada internet. Kemudian yang terakhir ada DNS atau Domain Name System yang mengubah nama domain, misalnya google.com, menjadi IP address. Kemudian perangkat keras dan interface. Jadi Linux ini mengenali perangkat jaringan sebagai interface. Contohnya seperti pada poin-poin yang pada PPT, itu ada add0, add1 sebagai Ethernet LAN, ada WLAN 0 dan WLP3SO, WLP3S0 sebagai wireless LAN atau Wi-Fi, dan terakhir ada I/O atau loopback, dikenal sebagai alamat. Kemudian perintah dasar networking. Yang pertama ada ifconfig. Jadi ifconfig ini adalah utilitas baris perintah yang sederhana namun canggih yang dapat Anda gunakan untuk mengelola dan mengonfigurasi antarmuka jaringan Anda. Anda dapat menggunakan untuk melihat alamat IP, menghidupkan atau mematikan antarmuka jaringan apapun, melihat alamat MAC dan unit transmisi maksimum atau MTU. Untuk memulai ifconfig, kita bisa menuliskan sintaks berikut pada gambar seperti ini: ifconfig spasi garis tengah terus A. Maka di situ akan kelihatan yang disebut-sebutkan tadi. Kemudian ada perintah IP. Jadi perintah IP ini adalah perintah jaringan terbaru dan default yang tersedia di sebagian besar sistem Linux. Jadi tidak semua sistem Linux bisa menggunakan perintah IP ini. Perintah ini menggantikan perintah ifconfig dan route dan dilengkapi dengan fitur tambahan seperti pengaturan rute default dan statis, konfigurasi alamat IP, dan banyak lagi. Perintah IP yang paling populer adalah IP link, IP address, dan IP route. Pertama, ada IP link. Jadi IP link adalah perintah yang digunakan untuk menambahkan, mengonfigurasi, dan menghapus antarmuka jaringan. Untuk menampilkan semua antarmuka jaringan, kita bisa mengetik sintaks berikut. Tinggal kita tulis di terminal, yaitu IP link show. Kemudian IP address. IP address digunakan untuk menampilkan alamat, mengikat alamat baru, atau menghapus alamat lama. Misalnya kita akan mengetik perintah ini untuk melihat alamat IP yang ditetapkan ke antarmuka jaringan WLAN 0. Maka kita langsung saya tulis seperti ini, IP address show dev WLAN 0. Yang terakhir ada IP route. Jika kita ingin melihat tabel routing secara mendetail, gunakan perintah ini. Cukup jalankan seperti pada gambar ini, IP route show, maka di situ akan terlihat. Kemudian yang ketiga ada perintah nmap atau network mapper. Jadi perintah nmap ini adalah jaringan yang gratis, bersumber terbuka dan tangguh yang banyak digunakan oleh administrator jaringan, pakar keamanan cyber, dan administrator sistem untuk berbagai keperluan. Adapun keperluannya, yang pertama biasanya itu menentukan jumlah node atau host aktif pada suatu jaringan. Oleh karena itu, kita dapat menggunakannya untuk mengetahui perangkat yang terhubung ke suatu jaringan. Yang kedua, menampilkan sistem operasi dan layanan yang berjalan pada perangkat atau host tertentu. Serta yang ketiga, memindai port terbuka pada perangkat di jaringan. Untuk menginstal nmap, kita bisa tulis kode seperti pada gambar, tergantung sistem komputer kita. Misal kita pakai Ubuntu atau Debian, kita bisa tulis sudo
sudo apt apt install nmap. Begitupun di bawahnya seperti pada gambar. Kemudian yang keempat, perintah traceroute. Jadi perintah ini adalah perintah jaringan yang digunakan untuk memecahkan masalah jaringan. Perintah ini menemukan penundaan dan jalur ke tujuan. Untuk menggunakan perintah ini, kita bisa menulis seperti pada gambar ini. Kemudian yang terakhir, perintah ping. Jadi perintah ping ini adalah singkatan dari Packet Internet Grouper. Jika kita baru saja selesai mengonfigurasi jaringan dan ingin mengetahui apakah perangkat A dapat berkomunikasi dengan perangkat B, perintah inilah yang harus kita gunakan. Kita dapat menggunakan perintah ping untuk memeriksa bahwa suatu perangkat sedang online dan menentukan waktu respon. Misalnya, setelah kita melakukan ping ke host manapun dalam suatu jaringan dan mendapat respon, kita akan menyimpulkan bahwa perangkat tersebut dapat dijangkau dan online. Namun jika kita tidak mendapat respon, kita menganggap host tersebut tidak aktif atau diblokir oleh firewall. Untuk menjalankan perintah ini, kita bisa menulis seperti pada gambar ini, to ping, kemudian tujuannya, IP address-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kemudian saya berikan ke pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Laude Muhammad Ahlul Bait dengan NIM S1S1240664. Di sini saya akan menjelaskan mengenai antarmuka Linux. Baik, di sini ada jenis antarmuka di Linux. Linux menyediakan dua jenis antarmuka utama, yaitu CLI dan GUI. CLI atau Command Line Interface adalah antarmuka berbasis teks yang dijalankan di terminal. GUI atau Graphical User Interface adalah antarmuka visual yang menampilkan jendela, icon, dan menu. Keduanya bisa digunakan secara bersamaan tergantung kebutuhan pengguna. Kemudian ada karakteristik CLI dan GUI. CLI memiliki keunggulan dalam hal efisiensi. Karena berbasis teks, CLI sangat ringan dan cepat. Cocok untuk administrator, sistem, dan pengguna teknis. Kita bisa melakukan banyak hal hanya dengan satu baris perintah. Di sisi lain, GUI memiliki tampilan visual yang ramah pengguna. Cukup klik, drag, dan scroll tanpa perlu menghafal perintah. GUI sangat cocok untuk pengguna umum dan kegiatan sehari-hari seperti browsing, mengetik, atau pengaturan sistem. Berikutnya ada contoh perintah CLI dan GUI. Contoh perintah CLI diantaranya ls untuk melihat isi folder, cd untuk berpindah direktori, mkdir untuk membuat folder, dan rm untuk menghapus. Perintah sudo digunakan untuk hub akses root dan apt install untuk menginstal aplikasi di Ubuntu. CLI juga mendukung shell scripting yang sangat berguna untuk menjalankan perintah secara otomatis, misalnya backup data atau update sistem. Sementara itu, di GUI kita bisa melakukan hal serupa dengan cara visual. Misalnya membuka folder, cukup klik icon File Manager. Kita bisa klik kanan untuk rename file, drag and drop file ke folder lain, atau membuka aplikasi dari menu launcher. Bahkan pengaturan seperti Wi-Fi, display, dan suara pun bisa dilakukan lewat settings GUI tanpa mengetikkan apapun. Berikutnya, desktop environment di Linux. Linux memiliki berbagai jenis desktop environment yang menyediakan tampilan GUI. GNOME adalah yang paling umum, tampilannya simpel dan modern, banyak dipakai di Ubuntu. KDE Plasma lebih fleksibel,
Tampilannya bisa diubah sesuai keinginan. Lalu ada XFCE dan LXQt yang sangat ringan dan cocok untuk komputer dengan spesifikasi rendah. Meskipun berbeda tampilan, semua desktop environment mendukung GUI yang nyaman. Berikutnya, kapan digunakan CLI dan GUI? CLI sangat cocok digunakan dalam situasi teknis seperti instalasi massal, pengelolaan server, dan otomatisasi. GUI lebih cocok untuk kebutuhan harian seperti browsing, multimedia, mengetik, atau tugas ringan lainnya. Banyak pengguna Linux memadukan keduanya, misalnya menggunakan terminal untuk update, tapi memakai GUI untuk aplikasi harian. Berikutnya ringkasan penggunaan. CLI dan GUI bukan untuk dibandingkan, tapi untuk digunakan sesuai keperluannya. Dengan CLI kita bisa bekerja lebih cepat dan otomatis. Dengan GUI kita bisa bekerja dengan nyaman dan tanpa ribet. Pengguna Linux yang ideal adalah mereka yang bisa memanfaatkan keduanya secara fleksibel. Baik, saya rasa itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya berikan kepada pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reskiani dengan NIM E1E1244014. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan dalam Linux. Sistem operasi Linux dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan yang dirancang untuk melindungi data dan sistem dari ancaman. Berikut adalah beberapa fitur keamanan utama yang ada di dalam Linux. Yang pertama, model keamanan berbasis pengguna dan grup. Linux menggunakan model keamanan yang membedakan antara pengguna dan grup. Setiap file dan proses memiliki pemilik yang ditentukan, dan diizinkan akses dapat diatur untuk pengguna tertentu, grup, atau publik. Ini memungkinkan administrator untuk mengontrol siapa yang dapat mengakses atau memodifikasi file dan sumber daya tertentu, sehingga mengurangi risiko akses tidak sah. Yang kedua, izin file dan direktori. Sistem izin di Linux memungkinkan pengaturan akses yang sangat rinci. 3 jenis izin dapat diterapkan. Yang pertama, read mengizinkan pengguna untuk membaca file, write mengizinkan pengguna untuk mengubah file, execute mengizinkan pengguna untuk menjalankan file sebagai program. Dengan mengatur izin ini secara tepat, administrator dapat melindungi file dan direktur dari akses yang tidak diinginkan. Yang ketiga, firewall. Linux menyediakan alat firewall seperti iptables dan netables yang memungkinkan pengguna untuk mengatur aturan lalu lintas jaringan. Dengan menggunakan firewall, administrator dapat membatasi akses ke port tertentu, memfilter paket data, dan melindungi sistem dari serangan jaringan. Dan yang keempat itu SELinux. SELinux adalah fitur keamanan yang memberikan kontrol akses yang lebih ketat dengan menerapkan kebijakan keamanan yang kompleks. Dengan SELinux, administrator dapat menentukan tindakan yang diizinkan untuk setiap proses dan file, sehingga mengurangi risiko eksploitasi kerentanan. Yang keempat, AppArmor. AppArmor adalah sistem kontrol yang akses yang mirip dengan SELinux, tetapi lebih mudah untuk dikonfigurasi. AppArmor membatasi program berdasarkan profil yang digunakan sehingga hanya mengizinkan akses ke sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan program tersebut. Yang kelima, pembaruan dan manajemen paket. Sistem manajemen paket di Linux seperti apt atau Advanced Package Tool dan YU memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menginstal dan memperbarui perangkat lunak. Pembaruan ini seringkali mencakup perbaikan keamanan yang penting sehingga menjaga sistem tetap aman dari kerentanan yang diketahui. Yang keenam, audit dan logging. Linux menyediakan berbagai alat untuk audit dan logging seperti audit dan syslog. Alat ini memungkinkan administrator untuk memantau aktivitas sistem dan mendeteksi perilaku mencurigakan. Dengan melakukan audit secara berkala, administrator dapat mengidentifikasi potensi masalah keamanan dan mengambil tindakan yang diperlukan. Yang ketujuh, enskripsi Linux mendukung berbagai metode enskripsi untuk melindungi data, baik saat disimpan atau data at rest maupun saat ditransmisikan atau data in transit. Alat seperti Lux Linux Unified Key Setup dapat digunakan untuk mengenskripsi disk.
Sementara protokol seperti SSL atau TLS dapat digunakan untuk mengamankan komunikasi jaringan. Dan ke-8 itu ada CRUD jailbreak. CRUD adalah teknik yang membatasi proses ke direktori tertentu, sehingga proses tersebut tidak dapat mengakses file di luar direktor yang ditentukan. Ini berguna untuk meningkatkan keamanan aplikasi yang berjalan di server, terutama untuk layanan yang terhubung ke jaringan. Dan yang terakhir itu kontainerisasi teknologi. Kontainer seperti Docker dan LX atau Linux Containers memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi dalam lingkungan terisolasi. Kontainer memberikan lapisan keamanan tambahan dengan membatasi akses aplikasi ke sistem host dan sumber daya lainnya. Dengan memahami fitur keamanan yang ada, tantangan yang dihadapi, dan menerapkan praktik terbaik, pengguna dan administrator dapat secara signifikan meningkatkan keamanan sistem Linux. Keamanan adalah proses yang berkelanjutan dan penting untuk tetap waspada serta selalu memperbarui pengetahuan tentang tren dan teknik terbaru dalam keamanan cyber. Dengan demikian, sistem operasi Linux dapat digunakan dengan lebih aman dan efektif, mendukung berbagai aplikasi dan layanan yang kritis dalam dunia teknologi informasi saat ini. Mungkin untuk materi dari saya cukupkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.